Kongres Ekaristi itu kita cuma diajak seminar aja, tapi ternyata khususnya untuk anak dan remaja kita diberi sesuatu yang berbeda. Mungkin nanti akan ada pembaruan dalam Ekaristi kita. Kongres Ekaristi itu suatu pertemuan dari perkumpulan anak-anak muda jadi sekeuskupan Semarang ini untuk menghayati apa toh arti Ekaristi itu. Bagi saya tuh itu sangat menyentuh ya. Kongres Ekaristi adalah salah satu bentuk devosi Ekaristi. Kongres dari kata kongresus artinya melangkah atau berjalan bersama. Maka dengan Kongres Ekaristi artinya umat beriman berkumpul bersama untuk melangkah bersama, mengadakan kegiatan-kegiatan, merayakan Ekaristi, mendalami Ekaristi, dan menghayati Ekaristi. Bagaimana Ekaristi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kongres Ekaristi ini sebenarnya sudah diadakan sejak abad 19, pertama kali di Perancis. Setiap 4 tahun sekali kongres ini diadakan. Dalam sejarah gereja di Indonesia pernah juga diadakan di Vikariat Batavia tahun 1939. Kalau Kongres Ekaristi Keuskupan ini diadakan pertama kali di Keuskupan Agung Semarang, itu kiranya ada beberapa faktor. Pertama, karena gerakan yang hidup di tengah umat di Keuskupan Agung Semarang mengenai penghayatan, pendalaman, dan devosi Ekaristi yang mendalam sejak tahun Ekaristi khususnya dan TPE baru yang diberlakukan. Yang kedua, itu adanya Kongres Ekaristi Internasional pada bulan Juni 2008 di Quebec, Kanada. Sekaligus yang ketiga, Tahun Anak dan Remaja yang mengundang kita untuk mengadakan acara yang menjadi idola, menjadi semacam acara yang menggerakkan orang. Tujuan Kongres Ekaristi Keuskupan yang pertama Keuskupan Agung Semarang sekurang-kurangnya ada 3 hal yang bisa disebut. Yang pertama, dengan kongres ini diharapkan umat beriman semakin mendalami kekayaan yang begitu agung dan luhur dari perayaan Ekaristi dan berbagai bentuk devosinya. Maka ada seminar-seminar, sarasean, pendalaman, dan seterusnya. Mendatangkan ahli dari mana-mana, juga dari kelompok kita, umat yang sudah hidup, kelompok remaja, mengadakan outbound untuk pendalaman dengan alam, yang bagian juga dari perayaan Ekaristi. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah agar umat beriman itu dapat mengalami perayaan Ekaristi yang agung, yang menyentuh dan menyapa, dan seluruh kekayaan devosi Ekaristi yang ada. Bukan hanya perayaan Ekaristi yang disiapkan dengan baik, bahkan inkulturatif, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang luar biasa yang mungkin sehari-hari di paroki tidak ada. Misalnya peraraan Sakramen Maha Kudus yang begitu lama dan jauh dan membawa suasana yang khusus karena Tuhan yang lewat di tengah kita. Karena Ekaristi adalah Tuhan yang di tengah kita, yang lewat dan hadir di tengah kita. Juga ada adorasi Ekaristi terus-menerus. Nah, pengalaman-pengalaman ini diharapkan menjadi saat umat bisa merayakan Ekaristi dan devosinya dengan lebih kaya dan mendalam. Yang terakhir, yang ketiga, dengan Kongres Ekaristi ini diharapkan umat beriman dapat mengambil poin-poin perwujudan iman Ekaristi semacam apa yang bisa dilaksanakan dalam perjuangan hidup sehari-hari. Konkretnya dengan pertemuan dengan seluruh perutusan dari seluruh paroki di Keuskupan ini, bahkan juga banyak teman dari keuskupan lain yang ikut hadir. Kita ingin berdiskresi bersama, mengadakan penegasan bersama. Apa yang bisa kita tarik dari perayaan Ekaristi ini bagi perjuangan hidup sehari-hari? Nah, yang mendukung itu adalah tema kongres. Ekaristi, berbagi 5 roti dan 2 ikan. Gerakan Ekaristi adalah gerakan Tuhan yang memberkati yang lemah dan kecil dan sederhana, yang digandakan oleh Tuhan menjadi makanan, kebutuhan pokok hidup manusia. Apakah kita bisa berbagi pula dalam 5 roti dan 2 ikan itu dalam arti yang konkret sehari-hari
bahkan dalam solidaritas yang berdaya di masyarakat kita. Kongres Ekaristi Keuskupan yang pertama ini, yang diadakan di Keuskupan Agung Semarang ini, melibatkan banyak unsur. Yang pertama adalah para imam di Keuskupan Agung Semarang ini. Dua, para suster, biarawan, biarawati, bruder juga yang ada di Keuskupan Agung Semarang ini. Lalu yang ketiga, utusan-utusan dari paroki. Jadi paroki itu ada 5 orang yang diutus, 1 anak, yang kedua remaja, yang ketiga kaum muda, dan 2 dari kaum dewasa. Tetapi kita juga melibatkan dari utusan di luar Keuskupan Agung Semarang ini, yakni komisi-komisi liturgi di Regio Jawa ini. Lalu kita juga melibatkan ada kelompok-kelompok kategorial atau kelompok-kelompok doa yang ada di Keuskupan Agung Semarang. Jadi total kurang lebih kita merencanakan ada 800 orang. Dan memang 800 orang itu ternyata tercapai. Setelah kongres ini memang dengan kita memanggil utusan-utusan dari paroki, juga dari kelompok-kelompok doa yang ada di Keuskupan Agung Semarang ini, kita berharap semangat berbagi itu mendasari semangat hidup kita. Semangat berbagi bukan hanya karena kita kasihan kepada mereka, tetapi semangat berbagi yang mau kita bangun adalah mau mewujudkan kasih Allah yang telah kita terima secara khusus di dalam Ekaristi, bahwa Allah membagikan hidupnya untuk hidup manusia, dan kita mencoba juga menghayati kebaikan Allah itu di dalam kehidupan kita. Maka kita berharap nanti moga-moga sebagai buah dari perayaan kongres ini, itu umat semakin bisa menghayati semangat solidaritas, terutama kepada mereka-mereka yang lemah, yang miskin, yang tidak berdaya, yang membutuhkan bantuan. Ini juga bisa menjadi semacam gerakan melawan arus zaman, di mana arus zaman itu justru mau mencari, mengumpulkan untuk dirinya sebanyak-banyaknya, semangat egoisme itu cukup tinggi, korupsi diantaranya juga menjadi salah satu wujudnya, orang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Justru kita dengan kongres ini, dengan tema berbagi 5 roti 2 ikan ini, ya kita justru malah bisa berbagi untuk mereka. Saya bisa lebih memaknai arti Ekaristi karena saya menjadi lebih terbuka, tersentuh setelah diberikan outbound dan pelatihan-pelatihan kemarin. Dapat ilmu baru bahwa di perayaan Ekaristi ini bukan hanya suatu kewajiban, tapi harus juga sebagai suatu kebutuhan hidup. Sebelum saya mengikuti ini, bagi saya Ekaristi itu hanya ibadat saja, kurang begitu bermakna dalam. Ekaristi mempunyai suatu hal yang sangat-sangat mendalam yang tidak terbayangkan sebelumnya gitu. Jadi ini memang suatu berkat bagi saya. Nilai-nilai yang dapat dipelajari oleh umat berdasarkan peristiwa penggandaan 5 roti dan 2 ikan yang kita rayakan dalam setiap perayaan Ekaristi adalah yang pertama, umat dapat belajar dari Yesus Kristus
untuk memecah-mecahkan diri dan membagi-bagi apa yang ada padanya untuk kepentingan dan kebahagiaan banyak orang lain, dan bukan memecah-mecahkan dan membagi-baginya untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, seperti Yesus, untuk dapat memecah-mecahkan dan membagi-baginya dengan tujuan demi kepentingan banyak orang, umat pertama-tama harus belajar menerima seperti Yesus, menerima apa yang diberikan oleh orang lain dengan penuh rasa hormat, penuh penghargaan, meskipun yang diberi itu sedikit oleh orang kecil, bahkan bisa saja diberi oleh orang besar dengan jumlah yang besar, tapi diharapkan mereka memberi dengan semangat seperti orang-orang kecil, penuh rasa tergantung pada Allah. Yang berikut, nilai yang perlu dipelajari oleh umat adalah memecah-mecahkan dan membagi-baginya dengan penuh rasa hormat seperti Yesus. Sebab Yesus sesudah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu mengucap syukur kepada Allah. Tanpa rasa syukur, kegiatan mengambil bisa saja berarti mengambil dengan sikap memaksa, dengan sikap merasa itu milik saya, dan bisa saja dengan tanpa rasa syukur orang akan membagi-bagi bukan untuk kepentingan banyak orang tapi untuk kepentingan diri sendiri, atau membagi-bagi dengan perhitungan menguasai yang lain dengan memberi apa yang ada pada kita, walaupun kadang-kadang kita merasa kita berada dalam situasi kekurangan. Justru orang yang memberi dari kekurangan mempunyai nilai yang sangat tinggi, karena memberi dari kekurangan mengungkapkan semangat pengorbanan dan kerelaan untuk kebahagiaan banyak orang lain yang berkekurangan, dan justru dalam hal ini orang itu akan memiliki kegembiraan dan kebahagiaan jauh lebih besar. Konteks di mana Kongres Ekaristi ini diadakan pasti sangat berbeda, dan konteks sosial itulah yang mendorong panitia untuk mengambil tema Kongres Ekaristi Keuskupan Agung Semarang, berbagi 5 roti dan 2 ikan. Harapannya dengan mengembangkan tema ini dan menghubungkannya dengan Ekaristi, umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang sungguh-sungguh semakin sadar akan tugas perutusan ekaristisnya, yaitu berbagi kehidupan. Konteks sosial menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat di sekitar kita masih belum sejahtera. Dan salah satu alasan dari belum sejahteranya masyarakat kita semua tahu, karena ada kesenjangan yang terlalu luas, terlalu dalam antara saudara-saudara kita yang kaya dan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Moga-moga dengan demikian, dengan semangat Ekaristi, umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang menyadari konteks masyarakat kita itu dan didorong oleh semangat Ekaristi untuk berbuat sesuatu, yaitu berbagi kehidupan dengan masyarakat di sekitar kita. Bentuknya apa? Tentu tergantung dari komunitas masing-masing. Lingkungan-lingkungan, wilayah-wilayah, dan paroki-paroki dapat bersama-sama membicarakannya dan menentukan tindakan apa yang bisa dibuat. Tidak usah berpikir yang besar-besar, tetapi yang sungguh-sungguh dapat dilaksanakan demi kebaikan bersama.